Mungkin kalian pernah membaca sebuah buku tentang ensiklopedia, entah itu ensiklopedia hewan, ensiklopedia tentang ruang angkasa, atau ensiklopedia anak-anak. Nah, semua itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Berhubungan dengan hal-hal yang scientific, alami, apa adanya, dan karena di situ ada mikroskop, ini berhubungan dengan analisa atau observasi tentang suatu hal tertentu. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu to obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get the general knowledge about them. Jadi untuk mendapatkan dan berbagi informasi tentang benda, hewan, atau fenomena alam dan fenomena sosial in order to, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang mereka. Apa yang akan kita pelajari dari bab ini? Kita ada teks di sini dengan judul Buffalo. Kita akan baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan mengetahui apa yang akan kita pelajari kali ini. Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. African buffalo live in herds of several hundred, usually near water, as they love to wallow in mud. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Water buffalo are found in the wetter areas of Asia. Few are found in the wild now, and they are mostly kept as farm animals. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. They are used to pull carts and plows, but they can be kept for the meat, milk, and hides. Only a few survive in the wild in Asia, but buffalo are released to run free in the swamps of the Northern Territory of Australia. Buffalo atau kerbau itu adalah mamalia yang besar, kuat, dan berkulit gelap dengan tanduknya yang besar. Kerbau Afrika hidup berkelompok dengan jumlah ratusan, biasanya dekat dengan air karena mereka suka sekali berkubang di air. Kerbau Afrika memiliki temper yang buruk atau bisa dibilang liar ya. Jadi manusia tidak pernah bisa untuk menjinakkan mereka. Nah, sedangkan yang di paragraf selanjutnya yaitu water buffalo yang berbicara tentang kerbau air itu ditemukan di area yang lebih basah di Asia. Nah, di teks ini dengan judul buffalo, karena di situ kata yang digunakan adalah are, maka buffalo itu adalah jumlahnya jamak atau di sini kita bilang umum, tidak detail khusus. Kalau kita berbicara tentang hal umum seperti ini, buffalo, kita berbicara tentang satu teks yang membicarakan sesuatu secara umum, yaitu report text. Secara sekilas, report text ini hampir mirip dengan descriptive text yang telah kalian pelajari sebelumnya. Ya, karena memang fungsinya sama, yaitu mendeskripsikan suatu benda, hewan, atau yang lainnya. Tetapi kalau report text ini lebih umum dengan judul buffalo. Jumlahnya jamak dan ini secara umum. Buffalo yang dimaksud itu adalah buffalo secara keseluruhan atau secara umum. Nah, berbeda dengan dua gambar ini. Oke, di gambar yang pertama kita kasih judul cats. Sedangkan di gambar yang kedua kita kasih judul My Cat Timothy. Di gambar yang pertama kalau kita ngomongin soal cats, maka cats ini berupa report text karena yang dibahas adalah cats yang mana itu tidak tentu. Jadi cats-nya itu umum, cats pada umumnya, kucing pada umumnya. Sedangkan kalau di gambar kedua My Cat Timothy itu hewan yang ingin dideskripsikan itu jelas, spesifik, yaitu kucing saya yang bernama Timothy. So, what is report text? Apa sih report text itu? Report text is a text that describes something in general as a systematic observations and analysis. Jadi report text itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum sebagai hasil dari observasi yang sistematis dan analisis. Nah, report text itu faktual atau apa adanya, kemudian ditulis berdasarkan analisa secara sistematis dan tidak berupa opini objektif dari penulis. Jadi tidak ada opini objektif dari penulis. Contohnya opini itu seperti ini. Menurut saya, kucing saya itu sangat pintar sekali. Nah, itu adalah merupakan opini dari penulis. Tujuan dari report text adalah to describe something. Ya, jelas untuk mendeskripsikan sesuatu in general, secara umum.
Kemudian yang kedua adalah to report factual information about something. Untuk melaporkan informasi-informasi yang faktual atau nyata tentang sesuatu. Dari teks yang tadi kita bahas, di sini ada pembahasannya. Kalian bisa buka di buku paket halaman 169 ya. Di sini kita punya main idea dari teks tersebut. Di situ menyebutkan tentang spesiesnya, yaitu buffalo are big, strong dark-colored mammals with huge horns. Kemudian detailed facts-nya berbicara tentang habitat, habits, kemudian physical characteristics, emotional characteristic, dan functions. Dari rangkuman ini kita menemukan the characteristic of report text, karakteristik atau ciri-ciri dari report text sendiri. Yang pertama yaitu menggunakan kata benda umum seperti buffalo, cats, tigers, seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian kata kerja yang digunakan yaitu menjelaskan objek, seperti kata are, survive, look, dan sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kata kerja yang menunjukkan perilaku, seperti live, eat, love, hunt, dan sebagainya. Kemudian kalimat yang dibuat yaitu dalam bentuk simple present tense. Ya, semua kalimatnya itu dalam bentuk simple present tense. Salah satu contohnya yaitu African buffalo have very bad tempers. Kemudian use technical term, yaitu menggunakan istilah-istilah khusus seperti kalau dalam buffalo di sini kita punya horn and farm. Itu adalah technical term. Kemudian kalau berhubungan dengan bee, lebah, maka ada kata beeswax, royal jelly, drones, sting, dan lain-lain. Gadget Lobet bikin hati kamu sad. Tenang aja, Tokopedia traktir powerbank buat kamu. Kita menuju ke generic structure. Yang pertama adalah general classifications. Jadi struktur teksnya yang pertama yaitu klasifikasi umum. Klasifikasi umum itu stating classifications of general aspect of thing, yaitu menyatakan klasifikasi dari aspek umum benda seperti hewan, tempat, tumbuhan, dan lain-lain ya. Jadi menyatakan klasifikasi umumnya. Kemudian yang kedua adalah descriptions, yaitu tells what phenomenon under discussions, yaitu mendeskripsikan fenomena yang dibahas dalam bentuk mungkin bagiannya, parts-nya, kemudian qualities, kemudian habits atau behaviors. Qualities, kualitas, habits itu adalah kebiasaan, atau behaviors itu adalah tingkah lakunya. Kita punya contoh lagi di sini, judulnya yaitu ants, serangga, bersifat jamak dan umum ya, ants, serangga pada umumnya. Untuk general classification-nya dimulai dengan ants are a type of insect with the family Formicidae. Ants have more than 12,000 species, most of which live in the tropics. But some types of ants that are well known to humans are black ants, carpenter ants, red ants, fire ants, and weaver ants. Nah, ini adalah general classification-nya. Jadi, menjelaskan tentang klasifikasi umum dari serangga tersebut. Di sini disebutkan klasifikasinya itu ada black ants, carpenter ants, red ants, fire ants, dan weaver ants. Kemudian deskripsinya itu menjelaskan lebih detail lagi tentang ants tersebut. Most ants are known as social insects because they form colonies and their regular nests have thousands of ants per colony. Jadi kebanyakan serangga itu diketahui sebagai serangga yang bersifat sosial karena mereka membentuk koloni dan sarang mereka memiliki ribuan serangga per koloni. One colony can control a large area to support the life. Satu koloni bisa mengendalikan area yang luas untuk menopang hidup mereka. Colony members are divided into worker ants, male ants, and queen ant. Anggota koloni dibagi menjadi serangga pekerja, kemudian serangga betina, dan queen, ratu serangga. It is also possible to have guard and group. Ini juga memungkinkan bahwa mereka juga memiliki grup serangga penjaga.
The queen ant is in charge of reproducing or producing eggs and is highly upheld by the members. Sang ratu berkuasa dalam hal berkembang biak, yaitu menghasilkan telur, dan dijaga oleh anggota-anggotanya. The queen ant can live up to 20 years old. Jadi ratu serangga itu dapat hidup sampai 20 tahun. Wow. All worker ants are females, but they do not produce eggs. Semua serangga pekerja adalah betina, females ya. But they do not produce egg, tapi mereka tidak menghasilkan telur. They devote themselves to taking care of eggs of the queen. Mereka mencurahkan diri mereka untuk menjaga telur-telur dari sang ratu. The most important thing workers and job is to serve the queen. Jadi, hal yang paling penting bagi serangga pekerja adalah melayani the queen, melayani sang ratu, and ensure that the queen and her babies are safe, dan memastikan bahwa sang ratu dan bayi-bayinya aman. In contrast to the queen with her long age to live, male ants have shorter life. Jadi berbeda dengan sang ratu yang memiliki masa hidup yang panjang, serangga jantan memiliki masa hidup yang lebih pendek. Their only duty when they are adult is to marry the young ant queen. Satu-satunya tugas mereka ketika mereka dewasa adalah untuk mengawini ratu serangga yang masih muda. Male ants usually die 2 weeks after marrying the ant queen. Jadi serangga jantan biasanya meninggal 2 minggu setelah mengawini ratu serangga. Ini adalah contoh report text yang berbicara tentang ants, serangga pada umumnya. Important notes if you learn this text. Jadi ini adalah catatan-catatan penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian belajar teks ini. Dan jika kalian mengerjakan soal tentang report text, maka inilah yang perlu kalian perhatikan. So you have to be able to, kalian harus bisa untuk satu, find the main idea of each paragraph. Menemukan ide pokok dari setiap paragraf, itu penting banget. Kemudian yang kedua adalah find a topic of the text, yaitu menemukan topik dari teks tersebut. Biasanya tidak ada judulnya, maka kalian disuruh menemukan topiknya. Yang ketiga, find the conclusions of each paragraph. Ya, menemukan kesimpulan dari setiap paragraf. Kalian juga harus menguasai kosakata dalam belajar teks ini. Biasanya dalam teks pasti akan disebutkan antonim atau sinonim dari sebuah kata. Maka kalian harus bisa menemukannya. Kemudian inference atau kesimpulan dari suatu kalimat. Jadi nanti kalian akan diminta untuk mencari arti lain atau kesimpulan lain dari satu kalimat dalam teks tersebut. Kemudian yang keenam adalah reference, rujukan kata dari kata pronoun, biasanya it, ya, biasanya it, she, they, dan sebagainya. Ini namanya reference. Dan yang ketujuh adalah implications, mencari makna tersirat dari suatu paragraf atau kalimat tertentu. Oke, demikian materi tentang report text.